memberikan keterangan atau saya melakukan jumpa pers untuk satu hal yang penting. Sebagaimana adik-adik sekalian ketahui bahwa pada tanggal 5 kemarin, 5 bulan September tahun 2023 telah dilantik penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2024 dan 2023-2024. Pelantikan itu terjadi karena masa jabatan Pak Victor Bungkinu Leskodat dan Pak Joseph Adrianus Naisoi telah berakhir pada tanggal 5 September 2023. Kita ketahui bahwa masa jabatan Pak Victor dan Pak Joseph adalah 5 September 2018 sampai dengan 5 September 2023. Sehingga secara kepemerintahan tidak boleh ada kevakuman apapun pada saat seperti yang tadi saya katakan. Adik-adik sekalian, penjabat kita nama lengkapnya itu adalah Ayodhya Gehak Lakunamang Kalake SH MDC. Dari saya ulangi, nama lengkapnya Ayodhya Gehak Lakumanang Kalake SH Sarjana Hukum MDC. Nama istri dari Pak Ayodhya adalah Sofiana Milawati Kalake SE, sarjana ekonomi. Adik-adik sekalian, kalau dilihat atau kita mendengar nama Gehak Lakunamang itu, adik-adik sudah bisa mengetahuinya. Dari mana beliau itu berasal? Beliau itu adalah berasal dari Lamahala Adonara, Kabupaten Flores Timur. Ya. Lalu adik-adik sekalian, istrinya berasal dari Jawa Barat. Ibu Sofiana Milawati Kalake itu berasal dari Jawa Barat. Setelah pelantikan kemarin, kurang lebih jam 8 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 9 waktu kita, langsung dilaksanakan serah terima jabatan dari Gubernur NTT 2018-2023, Wakil Gubernur 2018-2023, Pak Victor Bungkinu Leskodat dan Pak Joseph Adrianus Naisoi, kepada Pak Ayodhya Gehak Kalake. Pada saat serah terima jabatan itu telah diserahkan memori jabatan, baik yang berkaitan dengan gubernur, wakil gubernur kepada penjabat yang baru, maupun juga ketua tim penggerak PKK kepada pejabat ketua tim
ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Yang pertama, mari kita lihat di pasal 15 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa pejabat gubernur dan seterusnya memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan bagi seorang gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang berikut, dalam melaksanakan pemerintahan di daerah, penjabat gubernur yang adalah pejabat kepala daerah memiliki tugas antara lain memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang ketiga, menyusun, mengajukan rancangan peraturan daerah. Termasuk di dalamnya yang poin berikut, menyusun, mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, untuk dibahas bersama DPRD. Lalu yang berikut, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang berikut, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu di pasal 15 ayat 1. Di ayat 2-nya, pejabat gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilarang melakukan mutasi ASN, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan dari pejabat sebelumnya. Lalu yang berikut, memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu kada di provinsinya dan menjaga netralitas ASN. Itu ayat 2. Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tadi saya sebutkan dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Jadi misalnya, sekali lagi, misalnya akan dilakukan mutasi, boleh sesuai ketentuan pasal 15 ayat 3, karena itu adalah pengecualian dari ayat 2, tetapi
harus dengan persetujuan tertulis dari menteri. Begitu juga untuk yang lain-lain, termasuk ya meninjau kembali atau membatalkan kebijakan-kebijakan sebelumnya, tetap harus melalui dengan persetujuan menteri. Yang dimaksudkan menteri itu pasti menteri yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi kebijakan dari penjabat tersebut. Itu kira-kira tugas-tugas penting ya yang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh seorang penjabat gubernur. Itu kira-kira adik-adik sekalian hal-hal umum yang bisa saya sampaikan setelah kemarin saya dengan beberapa teman PD menyaksikan atau melihat secara langsung pelantikan dan secara penjabatan baik pejabat gubernur maupun pejabat ketua pimpinan.